Nah ini dulu, supaya nanti teman-teman dan Bapak Ibu nasabah yang lain juga bisa lihat kan nggak sempat ikut join. Oke, kita akan screen dulu ya. Nah, langsung aja masuk ke menu basic kita di menu sekuritas. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan perlu ya, akan sharing juga bagaimana dari aplikasi versi mobilenya atau di versi HP-nya. Nah, jadi kurang lebih outline untuk materi hari ini sih simpel aja Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan coba untuk menggunakan menu basic dari aplikasi MOS itu di menu composite. Terus yang kedua kita akan memahami cara mengetahui transaksi asing. Terus yang keempat, yang kedua cara withdrawal dan deposit. Yang kedua cara mengetahui transaksi asing. Terus yang ketiga cara melihat broker summary dan yang terakhir menggunakan fitur auto order. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari menu yang pertama. Nah, ini kita langsung aja Bapak Ibu klik menu composite ya. Di sini ada menu eh, composite, menu utama yang paling sering dan yang paling basic. Menu pertama kali ketika kita ingin mulai belajar untuk investasi atau jual beli saham, sebenarnya cukup menggunakan menu composite ini. Ini yang paling sederhana karena di dalam menu ini ya kita udah ditampilkan fasilitas yang cukup lengkap dari informasi pergerakan indeks, dari informasi saham yang lagi kita pantau, terus trade booknya bagaimana, hingga ke portofolio saham kita. Bahkan kita juga bisa order dari menu composite ini. Nah, mungkin saya bantu untuk coba perkenalkan lebih dahulu menu-menu apa aja sih, dan ini kan angka-angkanya banyak nih. Nah, mungkin saya akan coba bantu kira-kira menu-menu apa aja yang penting dan wajib kita perhatikan. Nah, yang pertama kita mulai dari sini sebelah kiri ya. Nah, di sini ada running trade. Running trade itu singkatnya adalah TV-nya trader atau investor ketika untuk mengamati harga saham ya. Yang terutama di sini adalah mencerminkan pergerakan dari ISG hari ini itu bagaimana. Nah, di sini ISG hari ini diperdagangkan di level 6931, melemah 0,11% dengan value transaksi kurang lebih 8,9 triliun. Nah, terus kalau di sini adalah saham-saham yang sekarang lagi diperjualbelikan di pasar yang secara aktif. Nah, biasanya sih kalau misalkan teman-teman trader atau bahkan teman-teman scalper paling sering pakai menu running trade ini buat mengetahui saham-saham apa sih yang lagi rame. Kalau misalkan saham itu sering ditayangkan di running trade, sering muncul di running trade, berarti lagi rame, lagi banyak trading kan, dan biasanya punya peluang yang cukup besar untuk kedepannya bisa trading kan dan menghasilkan keuntungan. Nah, contohnya di sini saham yang paling sering kayaknya ada Pegas, ada Indi, ada Cak juga, ada Slice. Nah, itu kita coba cek nanti teknikalnya bagaimana, lalu kita menghasilkan keputusan trading, buy, sell, atau dan lain sebagainya. Nah, terus di sini indeks dan, nah ini indeks dan tuh ya riwayat pergerakan indeks per detik atau bahkan per transaksi ya. Nah, terus ini indeks daily, nah ini pergerakan indeks secara harian. Nah, historisnya kita bisa tahu di tanggal sekian itu menguat berapa, volumenya berapa, high-nya berapa, eh, dan total value transaksinya berapa. Nah, di sini ada historinya. Nah, ini contohnya kemarin di tanggal 11 ya, di tanggal 11 indeks ISG terakhirnya ditutup di harga 6939, melemah 0,79% atau 55 poin. Terus dibuka di level 6989, titik tertingginya 6999, low-nya di 6937, dan volume transaksinya itu sebesar 25 eh, miliar ya, sedangkan transaksinya value-nya 11,7 triliun. Nah, buat yang belum tahu volume itu apa sih? Nah, volume itu jumlah lot saham yang diperdagangkan tuh ada berapa. Nah, di sini ada 25,7 miliar kurang lebihnya. Nah, terus news ini, nah kalau news ini biasanya tergantung dengan emiten, apakah ada news yang paling update di emiten ini atau enggak. Kalau misalkan ada, bakal ditampilkan. Kalau misalkan nggak ada, ya bakal kosong seperti ini. Nah, terus kita bergeser ke menu berikutnya, menu stock ya, stock composition ya. Di sini saya bisa sering menyebutnya. Nah, di sini di yang bagian tengah ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini adalah menu pencarian di mana kita biasanya sering menggunakan untuk
mencari saham-saham yang kita ingin beli atau yang lagi kita pengen amati. Nah, di sini ini sih contohnya saham BNI. Kalau misalkan pengen saham yang lain, contoh saham Astra, langsung ketik aja sahamnya. Nah, terus di sini juga ada pilihan pasar nih Bapak Ibu, pasar reguler ataupun pasar negosiasi dan pasar tunai. Nah, tapi buat kita investor retail dan investor pada umumnya biasanya paling sering menggunakan pasar reguler karena yaitu memang pasar yang paling umum, pasar secondary market di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya bisa pakai pasar nego, tapi itu sulit banget dan prosesnya sangat ribet buat kita kecuali buat investor institusi yang memiliki dana yang gede. Nah, terus pasar yang kedua ada pasar tunai. Nah, pasar tunai ini biasanya dipakai buat nebus rate atau bahkan waran biasanya. Nah, itu buat settlement-nya kalau pasar reguler itu T+2, kalau pasar tunai T+1. T+0, sorry. Nah, terus di sini mungkin yang bisa kita pelajari adalah angka-angka ini ya. Angka ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, jadi kita mulai terlebih dahulu dari last ya. Last di sini adalah harga terakhir di saham Astra, yaitu di harga 6425 atau 6425. Nah, volumenya adalah 4.460.000 lot ya yang diperdagangkan hari ini. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan hari kemarin, nah ini hari kemarin hanya 352.000 ya. Jadi hari ini naik 130% total volumenya atau kenaikan volume perdagangan hari ini naik 130%. Nah, terus di sini limit high itu adalah batas tertinggi saham Astra ini bisa naik atau biasanya kita sebut dengan ARA. High ini adalah harga tertinggi hari ini. Nah, jadi Astra hari ini tuh sempat nyampe ke harga 6475 sebelum akhirnya turun ke 6450. Nah, terus open ini adalah harga pembukaan di awal. Low-nya ini adalah harga paling rendah hari ini. Limit low adalah batas terendah atau yang bisa kita sebut biasanya itu adalah ARB. Jadi Astra untuk hari ini nggak bakal bisa turun sampai di bawah 6075. Ke harga 6.000, ke harga 5.000 itu nggak bisa. Tapi besok memungkinkan tinggal tergantung hari ini close-nya di level berapa. Nah, terus bid ini adalah harga bid ya, adalah harga bid. Nah, bid ini adalah harga permintaan, terus offer ini adalah harga penawaran. Jadi harga permintaannya 6.400 dan harga penawarannya 6.425. Sedangkan frekuensi itu adalah total berapa kali sih transaksi jual beli terjadi di saham Astra ini. Nah, kalau value, nah ini value adalah total transaksi hari ini senilai 304 miliar, sedangkan market cap-nya Astra, nah di sini adalah 259 triliun. Nah, ini M kan dalam hitungan million yang atau jutaan. Jadi kita tambahkan aja 0,3 jadinya triliun. Kalau T itu thousand ya, jadinya 305 miliar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menu yang kedua. Nah, terus di sini juga ada bid offer ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita ingin beli saham Astra, pengen langsung dapat sahamnya, ya kita coba untuk beli di over ya. Kita pengen istilahnya kita pengen langsung dapat barangnya ya. Nah, over ini adalah di kolom ini itu kayak istilahnya tuh lapaknya orang yang jualan. Jadi bisa kita definisikan over itu adalah lapaknya orang yang jualan. Over ini adalah overprice. Jadi di harga ini berapa? Jadi saham Astra ini diperdagangkan di harga berapa sih? Nah, ada harga 6425, ada harga 6450 dan seterusnya. Terus over volume itu adalah jumlah lot yang tersedia di harga penawaran tersebut. Nah, kalau misalkan kita cek di harga 6425 berarti ada orang yang mau jual atau volume lot yang ingin dijual di saham Astra ini sebesar 20.000 lot. Nah, terus saat ini adalah penambahan. Nah, terus yang kedua ada kolom bid. Nah, kolom bid ini adalah orang yang mau beli atau kolom orang yang mau beli. Nah, harga bid ini ya jelas ya harga pembelian atau harga permintaan. Kalau bid volume itu adalah permintaan beli di harga sekian ini berapa sih jumlahnya? Nah, contohnya kayak gini cara bacanya. Di harga 6.400 ada sejumlah 11.760 lot permintaan untuk saham Astra ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk di sini ya, kurang lebihnya kalau bid itu harga permintaan, offer itu adalah penawaran. Kalau misalkan kita ingin beli langsung dapat sahamnya,
kita beli di harga over di kolom orang yang siap jual. Tapi kalau misalkan kita pengen beli tapi pengen antri aja, antri di harga yang murah ya kita antrinya di harga bid. Itu bisa di 6350 atau bisa di 6375. Terus untuk kalau misalkan kita pengen jual, nah, kalau misalkan kita nih ceritanya udah profit 5%, nah kita pengen jual cepet, jualnya di mana? Jualnya di harga bid. Nah, contohnya untuk di saham Astra ini harga bid adalah 6.400. Jadi kita jual aja di harga ini. Artinya kita bisa langsung instan kejual saham kita. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen jual mahal, kita nggak mau jual harga murah di 6.400, kita maunya di harga 6.500. Nah, itu bisa juga. Tinggal kita input ordernya di 6.500 harganya nanti kemudian. Nah, terus bergeser sedikit ke kanan Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu foreign buy dan foreign sell. Sebenarnya kalau misalkan kemarin kalau nggak salah sebelum awal Januari itu sempat ada di sini angka-angkanya, tapi semenjak update yang sekarang transaksi domestik atau domisili investor itu udah nggak boleh diperlihatkan lagi kecuali tutup bursa. Jadi ketika udah tutup bursa, udah mulai bisa diakses, kita akses nanti bakal muncul angka-angkanya sekitar kurang lebih jam 4 ya, jam 4 lewat 10 itu biasanya udah muncul data-datanya di sini. Nah, foreign buy dan foreign sell itu apa sih? Nah, ya seperti namanya ya, foreign itu adalah luar negeri ya. Kalau misalkan kita cermati, kalau misalkan kita artikan untuk di dunia saham seperti ini, ya istilah paling gampangnya adalah asing ya. Asing tuh hari ini mencatatkan net buy atau net sell. Asing kebanyakan beli atau kebanyakan jual. Nah, jadi nanti kalau misalkan sore bisa kita cek, kalau misalkan total value-nya foreign buy lebih banyak dari foreign sell, berarti asing melakukan net buy. Kalau misalkan foreign sell lebih banyak daripada foreign buy, berarti asing melakukan net sell, gitu ya kurang lebihnya. Nah, terus kemudian kalau kita langsung bergeser ke menu yang bawah nih Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita bergeser ke menu bawah, kalau misalnya kita ingin cek portofolio, ingin beli saham, ingin jual saham, sebelumnya kita harus memasukkan namanya PIN terlebih dahulu. Nah, letaknya itu ada di pojok kiri ya, hampir pojok kiri ya. Tinggal masukkan aja PIN yang udah kita buat sebelumnya. Nah, oke, kita bergeser ke menu bawah, kita mulai terlebih dahulu dari yang paling kiri. Di sini ada watchlist. Nah, ini watchlist ini isinya adalah saham-saham yang lagi kita amati. Nah, ini bisa diedit, kita bisa sesuaikan dengan kemauan kita, tinggal maunya bagaimana. Nah, contohnya, sebentar ya, ini lagi loading. Oke, sambil nunggu ini sinyalnya, teman-teman, kalau Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ingin bertanya, boleh banget langsung aja ditanyakan ya, biar forum diskusi kita bisa langsung berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalkan pengen diedit, gampang aja, tinggal diedit ya, Bapak Ibu. Kita pengen masukin saham apa, tinggal dicari di menu stok di sini. Misalkan saya pengen masukin saham BRI ke watchlist kita, ya kita tinggal tambahkan aja. Nah, kita cukup klik 2 kali. Nah, habis itu kita klik send. Nah, tinggal kita pilih grupnya ya, atau kita buat namanya nama terlebih dahulu untuk watchlistnya, misalnya perbankan. Kita buat watchlist terlebih dahulu namanya perbankan. Watchlistnya, nah di sini composite. Oke, nah habis itu udah masuk ya ke menu watchlist kita. Jadi tadi kita masukkan saham BRI di watchlist kita, jadi kita bisa fokus mengamati pergerakan harga BRI. Nah, terus yang kedua ada menu order list. Nah, menu order list ini adalah ketika kita udah order saham, entah itu jual atau beli, nah bakalan tertampil di sini dan statusnya juga bakal ada
nanti di bagian status ini ya. Kalau misalkan statusnya itu masih open, berarti kita masih posisinya masih ngantri. Misalkan udah done, berarti udah berhasil, dan ada satu lagi yaitu rejected. Kalau rejected itu berarti order kita tertolak, entah itu dikarenakan cache kita yang nggak sesuai, atau jumlah lot, atau bahkan dari segi harga yang kita masukkan nggak sesuai dengan fraksinya. Nah, terus di sini ada trade list, yaitu saham-saham yang udah kita beli, dan juga ada menu portofolio, dan menu buy available ini adalah yang menunjukkan cash kita tuh seberapa sih posisinya. Nah, gitu. Nah, terus yang terakhir di menu composite ini yang ingin saya sampaikan adalah ya menu buy dan menu sell ya. Nah, jadi di sini saya akan coba praktikkan bagaimana sih cara untuk membeli sahamnya di sini ya. Nah, di sini saya coba praktikkan saham yang ini aja ya, yang murah, yaitu ada saham friend. Nah, jadi langsung aja ke prakteknya ya. Kalau misalnya kita pengen beli saham friend, langsung aja kita uh, tuliskan sahamnya, nama sahamnya di sini terlebih dahulu di atas. Baru kemudian yang paling bawah di sini kita ketikkan ingin beli saham apa. Jangan sampai nggak dirubah karena kebanyakan uh, apa itu namanya jarang jarang merhatikan ini. Jadi awalnya mau beli saham friend malah beli saham yang lainnya. Nah, terus kita masukin harga yang mau harga berapa. Nah, ini misalkan saya pengen beli harga 76 karena saya pengen dapat barangnya langsung. Nah, maka habis itu saya langsung masukkan kuantitasnya pengen beli berapa ya. Katakanlah saya pengen beli satu aja. Nah, habis itu oke, saya masukin dulu. Nah, habis itu kita cek kembali kita ingin beli saham friend di harga 76 senilai sebesar satu lot, harga totalnya 7.600. Nah, kalau misalkan udah udah sesuai ya tinggal submit buy. Nah, habis itu klik OK. It's a buy order. Nah, dan di statusnya di trade listnya di sini udah ketahuan kita beli saham friend buy ya, dan di order listnya di sini juga udah ketahuan kalau misalkan kita udah dan beli di saham friend. Nah, selanjutnya kita ingin coba menggunakan fitur jual ya, fitur jual. Nah, fitur sell ini atau fitur jual digunakan ketika kita ingin jelas menjual sahamnya. Nah, kita masukkan aja sahamnya friend gitu ya, terus masukin price-nya di berapa, katakanlah saya pengen jual di harga 78, terus kita masukin kuantitasnya, kita cek kembali jumlahnya, kita pengen jualnya di harga berapa, habis itu kita submit sell. It's a sell order. Nah, statusnya di sini bakal open ya, open berarti masih dalam antrian. Nah, tapi kita akan coba next ke menu selanjutnya, yaitu adalah menu amend. Nah, amend ini adalah amandemen ya, diambil dari kata amandemen ya. Nah, amandemen itu ya, kayak perubahan. Jadi kalau misalkan kita pengen rubah harga jual kita pengen rubah jumlah lot yang kita jual atau yang kita beli, itu juga bisa. Nah, caranya tinggal kita klik amend, menu amend, terus klik order list, habis itu kita klik sahamnya, kita pengen ngerubah orderan di saham apa ya. Nah, di sini karena saya cuma hanya order friend tadi, order jual saham friend, maka kita langsung ke klik friend. Nah, habis itu saya coba rubah nih harganya mau harga berapa. Tadi kan saya harganya 778 ya harga jualnya. Sekarang saya pengen jual harga 77 dengan kuantitas masih sama satu lot. Nah, habis itu langsung kita submit sell. Nah, submit sell. Oke. Oh, sorry. Tadi belum berubah. Nah, oke. Nah, ini udah komplit nih. Amen kita berarti udah selesai. Nah, termasuk kalau misalkan kita posisinya pengen beli dan harganya dinaikkan juga bisa, tergantung kita maunya bagaimana. Terus menu selanjutnya adalah menu withdraw ya di sini. Ini adalah menu buat membatalkan orderan kita. Nah, jadi beda ya. Kalau amen itu merubah orderan, kalau withdraw itu membatalkan keseluruhan orderan kita. Nah, caranya gampang, tinggal kita klik menu order list, terus kita klik saham yang orderan kita yang pengen kita batalkan, withdraw, habis itu klik withdraw. Oke, nah udah komplit. Jadi kita nggak jadi jualan saham friend ya, istilahnya kayak gitu. Nah, ini udah ada 2 pertanyaan masuk dari Dawar.
kalau mau lihat asing beli di mana, di saham apa aja, ceknya di mana Mas? Oke, terus yang kedua, Mas, cara pasang auto sell, auto buy di gimana ya? Misal dipasang sebulan gitu bisa enggak? Ya, bisa. Nah, itu materi terakhir kita ya. Nah, ini kalau mau lihat asing beli di saham apa aja, ceknya di mana? Oke, ini juga bisa nih kita coba cek ya. Kira-kira asing mau beli di saham apa aja. Nah, biasanya kita ceknya di menu sini ya, di ranking. Nah, di sini adalah kita bisa melihat menu yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah menu mengenai cara melihat asing tuh beli di saham apa aja sih. Nah, itu. Nah, di sini kita beralih ke menu ranking yang awalnya menu composite. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya klik menu foreign. Nah, di sini ada pilihan sebenarnya, sorry, ada menu ranking. Ada beberapa pilihan di sini dan Bapak Ibu cukup klik di menu yang paling bawah yaitu menu foreign transaction. Nah, menu foreign transaction ini kita bisa melihat asing tuh banyak beli di saham apa aja sih. Nah, kalau misalkan data hari ini belum muncul ya, karena tadi yang seperti di awal saya udah bilang, kita baru bisa melihat transaksi asing untuk hari ini ketika jam udah menunjukkan 4:10. Nah, di sini kita gampang aja. Ini adalah settingan standarnya. Nah, ini ada beberapa menu di atas yang kita perhatikan. Nah, kalau buy ini berarti kita ingin melihat asing itu beli di saham apa aja. Nah, kalau sell berarti kita pengen melihat asing itu lagi jualan di saham apa aja. Nah, kalau volume itu adalah jumlah lot yang dia jual belikan. Nah, yang value adalah jumlah secara rupiahnya. Nah, biasanya kita lebih sering pakai by value aja karena itu yang nilai realnya bukan jumlah lotnya. Nah, contohnya kita pengen ngelihat asing dalam 1 minggu ini banyak beli di saham apa aja sih. Nah, itu juga bisa. Nah, caranya kita tinggal setting aja. Di sini ada tanggalnya. Kita pengen ngelihat eh, dalam 1 pekan terakhir kurang lebih asing tuh banyak beli di saham apa aja sih. Nah, tinggal kita setting tanggalnya. Kita mulai dari tanggal 6 Kamis tanggal 6 Oktober kemarin atau 5 hari atau berapa hari terserah kita. Nah, ternyata di sini, oh ya, sorry, ada satu lagi yang belum saya sampaikan di sini adalah marketnya. Nah, kita biasanya pilih yang reguler aja. Oke, yang reguler aja. Nah, di sini kita bisa tahu nih kira-kira asing tuh dalam waktu 1 pekan banyak akumulasi dan banyak beli di saham apa aja. Nah, di sini ada saham BMRI, ada saham Gas, ada saham BTBA, ada saham Inco, dan saham TCPI. Nah, kenapa kok menu foreign transaction itu penting? Nah, jadi biasanya investor ataupun trader itu juga memakai menu ini buat konfirmasi apakah ada asing yang kuat masuk di saham ini atau enggak. Nah, kenapa kok dipakai sebuah konfirmasi? Karena jelas ya asing itu menurut menurut sifatnya kalau sekalinya masuk di saham Indonesia, masuk buat investasi, itu sifatnya adalah long term. Nah, tentunya kalau misalkan dia mau berinvestasi secara jangka panjang, tentunya harus ada riset yang mendalam terlebih dahulu. Harus ada keyakinan yang mendalam terlebih dahulu untuk masuk atau untuk beli di sebuah saham. Nah, jadi ini adalah salah satu alat bantu indikator untuk mengkonfirmasi apakah saham ini bagus atau enggak. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengen ngelihat dalam waktu 1 bulan bagaimana? Bisa juga, tinggal kita adjust tanggalnya dari tanggal yang terbawah sampai ke tanggal yang teratas ya. Nah, kalau misalkan waktu 1 bulan, ya hari ini kan tanggal 12, mungkin kita bisa kembalikan ke tanggal 12 September ya. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi dalam waktu 1 bulan ini kurang lebihnya asing tuh banyak banget borong atau beli saham apa aja sih. Nah, di sini ada saham BMRI, ada nah BMRI ini senilai kurang lebih net buy-nya 2,2 triliun. Terus ada BNI net buy-nya 778 miliar, Unilever 423 miliar dan seterusnya. Nah, di sini adalah menu-menunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita perhatikan hanyalah sebenarnya di menu nama sahamnya dan juga di value transaksinya itu net buy berapa di sini. Nah, ini biasanya yang paling atas adalah yang paling gede biasanya. Nah, gitu. Jadi ya saham-saham yang kayak gini biasanya juga menjadi salah satu incaran
untuk trader atau bahkan menjadi sinyal konfirmasi untuk investor domestik. Nah, kalau misalkan ingin yang sell bagaimana? Ya gampang aja, tinggal dirubah yang awalnya tadi menu buy jadi menu sell. Nah, tadi kan time frame-nya kita masih 1 bulan. Nah, jadi dalam waktu 1 bulan ini kita bisa tahu kira-kira asing tuh banyak keluar atau banyak menjual saham apa sih. Nah, jadi dalam waktu 1 bulan asing tuh ternyata kebanyakan melakukan penjualan di saham Telkom. Net buy-nya atau net sell-nya itu sebesar 1,6 triliun. Nah, bisa kita lihat di sini asing tuh beli di saham Telkom hanya sebesar 4,9, sedangkan dia sell-nya 6,6. Nah, jadi fix ya net sell 1,6. BRI juga net sell 1,3. Nah, dan juga BCA di sini net sell 888 miliar ya. Jadi kita bisa tahu asing banyak beli dan banyak jual di sama apa aja. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu dalam waktu 1 minggu, ya tinggal kita sesuaikan aja tanggalnya dengan waktu 1 minggu atau kurang lebih berapa hari sih gitu. Kalau waktu 1 minggu kita tinggal adjust, habis itu kita bisa tahu asing banyak jualan di mana aja dalam waktu 1 minggu. Nah, lebihnya seperti itu untuk penggunaan menu foreign ya, Bapak Ibu semuanya. Cukup mudah. Dari menu ini apakah ada yang dipertanyakan? Silahkan sebelum kita berlanjut ke menu selanjutnya. Oke, kayaknya belum ada. Jadi kita bisa lanjut terlebih dahulu ke bab selanjutnya, yaitu mengenai withdraw dan deposit ya. Jadi mungkin ini adalah menu yang basic sebelum kita mulai investasi. Cara ngeliatnya di mana sih gitu. Kalau misalkan kita pengen withdraw dan pengen deposit itu bagaimana. Nah, gampang aja kalau misalkan kita pengen withdraw atau pengen deposit lebih dahulu, kita tinggal transfer aja ke rekening MTBI kita. Nah, cara ngeliatnya di mana sih menu MTBI itu? Nah, cara ngeliatnya adalah kita coba periksa di menu account ya di sini pojok kiri di sampingnya setup. Nah, di sini ada menu account. Nah, kalau pilih semuanya cukup klik ke client account info. Nah, di situ nanti akan ada nomor MTBI di sini. Nah, Bapak Ibu cukup transfer ke rekening MTBI. Nah, ini rekening MTBI itu kayak rekeningnya saham Ibu, nomornya berapa? Kayak rekening tabungan biasa, tapi bedanya buat jual beli saham. Nah, itu kalau mau deposit simpel aja, tinggal transfer dari rekening bank ke rekening MTBI. Nah, kalau misalkan pengen withdraw bagaimana? Nah, kalau misalkan pengen withdraw kurang lebih juga sama, ada di menu account. Nah, terus tinggal klik ke fund transfer list. Fund transfer list. Fund withdrawal instruction. Kalau fund transaction list tadi yang udah terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu cukup memasukkan berapa sih nominal yang ingin ditarik. Kalau misalkan pengen 1 juta ya tinggal klik 1 juta atau input 1 juta, tapi minimalnya itu adalah 100.000. Dan kalau misalkan pengen 5 juta ya tinggal di input 5 juta dan lain sebagainya dan seterusnya. Habis itu tinggal klik submit, semudah itu untuk melakukan withdraw. Nah, terus ada pertanyaan yang kedua, apakah bisa membuka MOS di HP dan PC secara bersamaan? Terima kasih. Nggak bisa, menurut pengalaman saya nggak bisa, bakalan crash atau bentrok, salah satu harus keluar kalau misalkan ingin buka berbarengan. Jadi untuk sekarang masih belum bisa, dan kebanyakan sih sekuritas manapun juga masih belum bisa untuk buka MOS atau buka aplikasi tradingnya di dua platform sekaligus, di PC sekaligus di HP, kayaknya belum bisa. Oke, terus menu selanjutnya adalah bagaimana sih cara melihat broker summary. Nah, broker summary itu apa? Jadi sebagai pengantar sebelum kita masuk ke menu broker summary, jadi broker summary itu ibaratnya adalah catatan atau resume atau resume atau gabungan ya, resume catatan transaksi broker
sebuah broker di hari tertentu dan di saham tertentu. Nah, cara ngelihatnya di mana? Nah, cara ngelihatnya ada di menu quote, terus ke broker transaction by stock. Ya, jadi ada di menu quote, habis itu menu broker transaction by stock. Nah, habis itu kita bisa tahu nih, kira-kira broker summary itu gunanya buat apa sih? Nah, broker summary itu biasanya digunakan oleh para penermologi atau teknikal yang dia itu sangat memperhatikan kira-kira ada nggak sih broker yang melakukan akumulasi atau distribusi. Nah, jadi simpelnya ketika kita mengecek broker summary dari sebuah saham, ibaratnya kita mengecek apakah ada satu pemain atau satu broker yang melakukan akumulasi secara masif di saham ini atau distribusi secara masif di saham tertentu. Kalau misalkan akumulasi adalah tanda yang sangat bagus karena proyeksinya ke depannya harganya bakal dinaikkan, dan sebaliknya kalau misalkan sebuah saham itu dari segi broker summary mengalami distribusi, itu adalah kabar yang buruk, berarti saham ini cepat atau lambat pasti akan turun, kurang secara teori seperti itu. Tapi prakteknya enggak semuanya kacamata kuda seperti itu. Nah di sini kita belum bisa melihat untuk riwayat broker summary untuk hari ini karena semenjak bulan Oktober atau November tahun lalu kayaknya sudah nggak ada untuk menu broker summary ini. Nah, tapi kita masih tetap bisa buka kurang lebih sama seperti foreign flow ya tadi, ketika jam udah menunjukkan jam 16.10 ya. Nah, solusinya bagaimana? Sebenarnya kita masih bisa buka, tapi bukanya itu bukan data hari ini, tapi data hari kemarin. Contohnya ini saya buka saham Friend ya. Saham Friend, ini broker summary-nya bagaimana. Nah, tinggal kita rewind hari sekarang, ini kan hari sekarang ya, tanggal 12. Kita coba cek broker summary di tanggal 11. Nah, kita cek. Nah, di sini simpelnya cara baca broker summary itu kayak gini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kan broker nih. Broker ini ibaratkan kita anggap aja orang nih. Kita anggap aja satu orang nih. Jadi ini broker 1, broker 2, broker 3. Nah, YU ini broker 1, ini broker 2, X broker 3. Dan ini urut ya Bapak Ibu, yang paling atas dan yang warnanya biru ini adalah broker yang akumulasi. Ya, yang akumulasi. Nah, ini adalah net vol, ini berarti volume yang diakumulasi atau jumlah lot yang diakumulasi oleh broker ini atau orang ini. Nah, cara bacanya kayak gini. Broker YU atau YU akumulasi di saham Friend dengan average harga 77 ya, average pembelian di harga 77, average penjualan di harga 77 juga, sedangkan net volumenya atau net volume buy itu adalah senilai 290.000 lot. Selanjutnya NI ya, NI melakukan transaksi pembelian di saham Friend ini sebanyak 247 kali, volume saham yang dibeli 170.000, average-nya 77, terus jualnya frekuensinya cuma 95, volume sell-nya adalah 20.000 lot, terus average penjualannya 77, net buy-nya adalah 145, begitu dan seterusnya. Nah, ini yang bawah juga sama. Nah, ini kalau yang bawah ini adalah yang sell, yang warna merah ini adalah yang sell. Nah, cara bacanya kurang lebih sama sih sebenarnya sama yang atas tadi. Broker MG atau CMG ini dia melakukan pembelian di saham Friend ini sebanyak 18 kali dengan volume pembeliannya atau jumlah lot yang dia beli 11.800, average-nya 76.000, 76, persentasenya 0,5%, dan dia melakukan penjualan di saham Friend ini sebanyak 697 kali. Volume yang ia jual itu 397.000 lot dengan average penjualan 77 dengan net sell ya, net sell. Jadi saham MG broker MG dia net sell di saham Friend ini 385. Begitu seterusnya untuk saham broker CS, AK dan lain sebagainya.
Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang buat kita tahu broker ini tuh akumulasi atau distribusi bagaimana sih? Nah, simpelnya kayak gini Bapak Ibu, ini kebetulan contohnya ada yang distribusi. Nah, simpelnya ketika yang net buy, broker net buy 1, 2, 3, apabila kita jumlahkan net volumenya, ini kalau misalkan jumlahkan kurang lebih 290 tambah 1 3 510 lot ya yang dibeli, dan apabila kita bandingkan dengan yang melakukan penjualan ya, broker 1, 2, 3-nya ini udah di atas 700. Nah, itu adalah distribusi. Nah, kondisi distribusi itu adalah ketika broker yang melakukan net sell, jumlah lotnya atau net volume sell-nya itu lebih banyak daripada yang buy. Nah, ini kan jelas ya, yang net buy pertama cuma 90, sedangkan net sell yang 302, sedangkan yang net buy cuma 145. Terus yang net sell yang ketiga 93, yang net buy cuma 80. Jadi ini distribusi ya, kita bisa bilang distribusi. Jadi bagaimana ke depannya untuk saham tren ini? Ya masih kemungkinan besar dari segi broker summary cenderung untuk turun. Nah, gitu. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Oke, dari Dawar lagi, broker asing dan lokal apa saja Mas yang bisa kita perhatikan? Oke, mungkin kalau misalkan dibilang broker asing dan lokal yang bisa kita perhatikan itu mana aja. Nah, yang kita konsumsi buat broker asing ya biasanya ada BK, ada KZ, ada CS, ada AK juga. Biasanya sih kalau misalkan kita kita ilmu teknologi yang lebih lanjut itu biasanya perhatikan broker-broker tadi, ada BK, AK, CS, YU juga, ada KZ. Nah, untuk broker lokal ada NI, ada PD, ada DR dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih buat badan teknologi tingkat lanjut. Untuk sekarang sih kita coba untuk mengenal fitur broker summary supaya teman-teman investor, teman-teman trader yang di sini hadir bisa tahu kira-kira saham ini lagi diakumulasi atau lagi distribusi. Nah, kalau misalkan lagi diakumulasi ya kita bisa mempertimbangkan untuk buy, dan kalau misalkan distribusi kita bisa mempertimbangkan untuk wait and see atau jual terlebih dahulu sahamnya. Nah, dari di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada ingin bertanya apa sebelum kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu auto order. Bagaimana caranya, yaitu kayak pamungkas kita lah di hari ini, kita pengen belajar itu biar maksimal. Oke, sepertinya belum ada. Oke, langsung kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu auto order. Nah, Bapak Ibu bisa langsung aja praktikan ya, buka laptopnya, buka PC-nya, langsung kita praktek dan bertanya kalau misalkan masih bingung, supaya kita langsung bisa bantu buat konsultasi. Nah, caranya buat menu auto order itu letaknya ada di menu order ya. Nah, di sini ada menu order dan pilih yang paling bawah. Di sini ada menu auto order yang ada tandanya kayak piala, kayak ya piala ini ya. Nah, kita pilih menu auto order. Nah, di sini ketika kita udah bisa masuk ke menu auto order, kita nggak bisa langsung melakukan auto order atau input ya, input aja. Tapi kita terlebih dahulu harus menyatakan agreement terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini memang bisa, oh nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus agreement terlebih dahulu untuk bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita klik di tombol refresh di sini. Nah, kita klik di sini. Sebelumnya kita harus masukin PIN terlebih dahulu ya. Nah, habis itu nih sebelum kayak ini ya, kita harus masukkan tombol refresh. Nah, habis itu bakal di sini ada nih agreement atau user agreement untuk menyetujui penggunaan fitur auto order ini. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan email dan nomor telepon kita untuk coba di menu auto order.
Nah, di sini langsung aja, kebetulan saya belum daftar, memang sengaja karena untuk menunggu momen ini. Nah, kita akan coba untuk daftar. Tinggal masukkan nomor telepon dan juga emailnya. Habis itu klik agree. Nah, ketika kita udah menyetujui ya, kita sudah bisa untuk menggunakan menu auto order, baik itu auto order sell maupun auto order buy. Ya, ada pertanyaan lagi dari pada warna ini. Kita fokus dulu di menu auto order. Nah, di sini ada menu auto order buy, ada menu auto order sell. Nah, jadi kalau kita posisinya belum saham ya, kita bisa manfaatkan menu auto order buy. Nah, biasanya sih digunakan ketika kita lagi mantau sebuah saham yang harganya itu mungkin lagi naik, tapi kita nunggunya pas lagi turun. Nah, itu juga bisa di situ. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita tinggal input aja di sini. Kira-kira kondisinya itu bagaimana? Misalkan kita ingin melakukan auto order buy di sebuah saham tersebut. Nah, tentu yang pertama input yang namanya nama emiten yang lebih dahulu. Misalkan katakanlah saya coba ingin beli saham BBRI ya, BBRI. Nah, pastikan semuanya di Bank Rakyat Indonesia. Nah, habis itu kita masukkan price condition atau kondisi tertentu atau kondisi harga yang gimana sih kita bisa beli saham BRI ini gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini apakah sorry, oke. Oh, masih bisa. Jadi kondisinya kita bisa tentuin apakah kita ingin beli di mana ya. Misalkan di sini ada last price, kita bisa beli di last price di atas atau sama dengan harga tertentu atau enggak. Kedua, kita bisa membeli, kondisinya adalah ketika harganya itu turun di bawah level tertentu atau sama dengan level, atau kita bisa beli ketika sesuai dengan kondisi. Nah, kondisinya di sini adalah ketika turun dari high price tertentu gitu. Nah, biasanya yang paling sering kita manfaatkan ya, atau yang sering dilakukan atau bahkan saya sendiri biasanya pakai menu yang tengah ini, last price-nya itu di bawah tertentu. Nah, sekarang kan harga BRI lagi di 4440. Nah, tapi saya pengen beli harga BRI di harga 4000. Nah, bisa. Nah, tinggal klik 4000. Nah, terus kondisi yang kedua, kita bisa kalau ini sih kayaknya nggak terlalu penting sih ya, menu yang ini bisa dikosongin aja. Terus habis itu kita langsung masukkan kuantitasnya, pengen berapa. Kita beli saham BRI ini berapa di harga 4000. Nah, katakanlah 10 lot ya gitu. Nah, di situ kita tentukan valid tanggalnya ini sampai tanggal berapa. Nah, ini yang harus teman-teman Bapak Ibu semuanya perhatikan, validnya ini sampai berapa strategi kita ini. Apakah kita ingin berlaku sampai 7 hari, 5 hari, 3 hari, atau bahkan 1 bulan, terserah kita. Nah, jadi start from-nya ini kita rubah aja. Valid until-nya kita ubah aja. Valid until atau valid hingga tanggal berapa. Nah, katakanlah saya pengen valid hingga akhir bulan. Nah, tinggal saya pilih ke tanggal 31, gitu aja. Nah, habis itu langsung klik save. Coba klik save. Nah, setelah klik save, maka strategi kita bakal langsung masuk ke yang namanya strategi state atau menu untuk melihat strategi auto order kita itu sedang berjalan atau tidak. Kumpulannya nanti ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya statusnya ini masih ready, tapi belum berjalan. Strategi kita udah siap, tapi belum berjalan. Nah, cara untuk menjalankan strategi kita adalah tinggal klik di sini. Nah, di tombol kotak ini ya. Nah, oke.
Bentar. Nah, jadi di sini strategi kita udah ready dan udah siap untuk kita jalankan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tinggal kita nyalakan aja, habis itu udah langsung kalau misalkan nanti saham BRI turun ke harga 4.000 ya tadi yang seperti udah saya eh, tulis di awal atau kita ini di awal, nah itu pasti langsung bakalan ke apa tuh namanya, langsung ke laksana. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen posisinya kita udah punya sahamnya nih, kita pengen coba untuk jualan. Nah, itu kita bisa manfaatkan menu yang namanya auto order sell ya, teman-teman. Nah, di sini tadi saya lupa konfirmasi ya, konfirmasinya udah oke. Nah, ini setnya udah benar, kelasnya udah benar, harga 4.000, kuantitasnya 10. Oke, Pak, valid until tanggal 31. Oke, kita konfirmasi. Habis itu kita rubah ke menu strategi step yang tadi ya. Setelah konfirmasi harusnya udah bisa. Nah, oke, di sini masih loading. Oke. Nah, jadi langsung aja kita coba tap up. Nah, di sini langsung aja udah bisa running ya. Tadi kan tulisannya ready. Nah, jadi kita sebelum ke menu strategi set, kita coba ke menu running terlebih dahulu. Ini berarti udah berjalan ya strategi kita by saham BRI di hari 4.000 udah berjalan. Ya udah tinggal kita tunggu aja nanti dia done atau enggak. Nah, kalau misalkan kita ingin pause atau ingin stop, gampang aja tinggal klik tombol yang ini ya, tanda panah ya. Nah, di situ stop strategi. Nah, terus sekarang kondisinya adalah ketika kita pengen coba untuk yang namanya aman, bagaimana bisa atau enggak? Nah, tentunya bisa ya, kurang lebih caranya seperti ini. Kita stop terlebih dahulu. Nah, habis itu kita klik strategi detailnya dan kita rubah harga-harganya di sini. Nah, nanti bakal otomatis teramen ya Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya adalah menu auto sell. Nah, ini biasanya posisi kita menggunakan menu ini ketika kita posisinya itu udah punya sahamnya. Nah, kalau misalkan kita udah punya saham, katakanlah di sini saya ada contoh ya, ada contoh saya punya saham Ciputra ya, posisinya masih rugi dan masih saya hold gitu. Nah, kita pengen jual saham Ciputra ini, kondisinya dengan kondisi tertentu. Nah, kita masukin aja gampang kode sahamnya katakanlah CTRA. Nah, kita klik di sini sahamnya Ciputra ya. Nah, terus kita tentukan kondisi kita jualan itu bagaimana. Apakah berdasarkan total profit atau loss. Nah, di sini profit atau loss dalam nominal rupiah atau dalam nominal persen atau bahkan dalam nominal target price. Tinggal kita tentukan aja dari ketiga posisi ini. Nah, kalau misalkan kita pengen take profit atau kita pengen jual untung di saham Ciputra. Saham Ciputra ini ketika kita udah untung 100.000, nah kita juga bisa. Nah, tinggal tentukan aja 100.000. Tapi kita kalau misalkan rugi, stop loss-nya pengen di berapa? Nah, katakanlah saya pengen stop loss di saham Ciputra kalau misalkan turun, ya ketika udah turun secara nominal adalah 50.000. Nah, tapi kita juga bisa, yang kedua adalah menggunakan persentase. Katakanlah saya pengen profit di saham Ciputra ketika dia udah naik 10%, saya ingin taking profit, tinggal saya ketikkan 10%. Dan untuk stop loss-nya, mungkin saya pengen stop loss ketika saham Ciputra turun hingga ke 6 atau 7%. Katakanlah saya cuma 7% aja. Nah, terus bisa juga kita menggunakan target price. Nah, ini kan katakanlah saham Ciputra harganya sekarang 955. Saya pengen taking profit ketika saham Ciputra ini dia naik sampai ke 1.200. Nah, maka cukup saya ketikkan aja target price dari saham Ciputra ini pengennya sampai ke harga berapa. Habis itu tentukan stop loss-nya di level berapa. Nah, katakanlah saya pengen stop loss Ciputra ketika dia turun ke level 930. Itu. Nah, habis itu tinggal Ibu pilih strateginya mau pilih yang mana, tinggal di checklist. Nah, bisa menggunakan yang total profit loss
atau bisa menggunakan yang persentase, atau bisa menggunakan target price ya, target price-nya, by target price. Nah, ini katakanlah saya coba yang pilih persentase. Nah, habis itu yang ini kita abaikan aja, ini juga kita abaikan, habis itu ini juga abaikan, bisa kita abaikan. Nah, habis itu kita klik order kuantitasnya sampai berapa. Kita pengen jual di saham Cipta ini berapa. Apakah semuanya atau cuma sebagian, kita tinggal ketikkan aja ya. Misalkan saya pengen jual 2. Nah, terus yang terakhir adalah tentukan tanggal validnya sampai tanggal berapa. Nah, katakanlah saya pengen strateginya ini valid hingga tanggal 31. Nah, sama. Habis save. Oke, klik save. Nah, habis itu kita ke menu strategi detail untuk ngecek untuk Ciputra ini. Nah, terus kita kembali lagi ke menu strategi state di sini ya. Nah, untuk menjalankan si strateginya. Nah, terus di sini bakal ada konfirmasinya. Oke, tinggal kita konfirmasi. Habis itu kita kembali cek di strategi state ya. Nah, sudah berjalan runningnya strategi kita taking profit dan stop loss-nya di saham Ciputra ini udah berjalan. Nah, gitu kurang lebihnya untuk memakai menu auto order buy atau sell. Nah, kalau misalnya kita pengen stop ya tinggal stop aja ya. Ini kan running posisinya, kita stop. Oke. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita coba cek di Oke, menu strategi state di aplikasi handphone di bagian mana ya Mas ya? Oke, kalau handphone sepertinya langsung instan ya. Nah, mungkin kayaknya saya coba praktikan aja ya kalau misalkan by handphone bagaimana. Sebentar, mau tunggu sebentar. Saya login terlebih dahulu ke Zoom-nya. Oke, langsung contoh aja biar biar nggak bingung karena kan biasanya kita kan kalau misalkan mau order harus pakai PC terlebih dahulu kan nggak harus pakai PC ya. Terkadang kita lebih fleksibel kalau misalkan pakai HP. Nah, ini saya coba login terlebih dahulu ya ke Zoom. Yang mau ditunggu sambil saya download terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu adakah yang ditanyakan banget atau ingin berdiskusi mengenai menu broker summary yang belum paham atau yang bagian foreign buy-nya, kalau misalkan belum paham boleh banget untuk ditanyakan. Tadi kayaknya ada yang tanya deh. Nah, tadi dari Dawar nih, Pak Dawar sangat sering banget, kayaknya trader handal nih. Hal apa yang harus dilakukan ketika mau mulai analisa dengan memaksimalkan fitur MOS? Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya seperti itu, kita manfaatkan semua fitur dan semua menu yang berada di MOS ya. Apa yang saya terangkan tadi itu adalah bagaimana cara kita supaya trading kita itu bisa terjaga, terukur secara risiko, dan bagaimana cara kita itu bisa mendapatkan, bisa membeli saham-saham yang memiliki potensi upside yang lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu dengan memanfaatkan menu broker summary, dengan menu foreign buy, itu kita bisa menentukan apakah kira-kira saham ini bagus atau enggak. Nah, kombinasinya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita merasa udah menemukan saham yang bagus, kita cek yang pertama foreign-nya. Apakah net buy atau net sell. Nah, sebenarnya ini foreign ini juga nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya. Tapi kalau ada net buy itu menjadi sebuah katalis tersendiri atau bisa menjadi salah satu pendukung dan konfirmasi yang lebih kuat. Nah, terus yang kedua, kita cek dari segi broker summary, apakah ada yang akumulasi atau enggak. Nah, kalau misalkan ada yang akumulasi, kira-kira akumulasinya di harga berapa. Nah, jangan sampai kita beli di saham yang akumulasi, tapi average harga dari broker yang akumulasi itu udah di bawah
sedangkan harganya sekarang udah di atas. Nah, itu akan terjadi rawan aksi taking profit. Tapi belilah ketika saham itu akumulasi, tapi average bandarnya atau average brokernya itu masih setara dengan harga sekarang. Oke, sebentar. Nah, terus baru kemudian ketika kita udah punya sahamnya, kita bisa manfaatkan fitur auto order atau order sell atau buy ya. Kalau misalkan kita udah punya sahamnya, ya kita manfaatkan auto order buy, sell ya. Nah, saya join dulu. Enggak. Kantor. In progress. Oke, di sini saya pindah dulu ya dari laptop ke handphone terlebih dahulu. Oke, saya login terlebih dahulu sih. Biar adil ya. Kalau laptop tadi udah menggunakan desktop udah, sekarang bagaimana caranya auto order menggunakan yang namanya handphone ya, dari menu handphone. Di sini udah masuk ke menu order. Oke, tinggal search. Nah, oke, di sini udah ya, udah nampil ya dari untuk menu yang di HP. Kurang lebih kalau misalnya di HP ya kita klik yang di pojok kanan ya, di pojok kanan. Habis itu kita klik menu yang auto order di sini yang sebelah kiri, di atasnya tulisan information. Nah, di sini. Nah, terus ini kalau misalkan di device HP sih kayaknya langsung instan. Nah, kita akan coba untuk auto order buy ya. Mungkin kayaknya sekarang yang lagi menarik kayaknya saham Andro deh. Saham Andro, tapi saya nggak mau beli di harga sekarang. Saya pengen beli di harga 3.800 ya. Kita coba di 3.800. Nah, kurang lebih sama sih ininya. Kurang lebih menunya, tapi ya lebih simpel aja. Nah, tadi ya kalau misalkan di PC tetap kita pakai yang nomor 2 yaitu las. Lasnya itu di bawah sama dengan harga. Nah, saya pengen beli saham Adro ketika harganya itu di bawah 3.800. Tinggal kita klik. Nah, habis itu juga masukkan kuantitas lotnya berapa. Katakanlah pengen beli 20 lot, ya, atau kebanyakan deh. Gini, 1 lot. Habis itu kita ubah valid until sampai tanggal berapa. Nah, kita ubah sampai tanggal berapa. Katakanlah saya pengen sampai tanggal 17 Oktober ya. Oke. Habis itu kita save. Nah, jadi kalau misalkan di menu auto order yang di HP itu biasanya langsung instan, tinggal kita langsung nyalakan aja di sini ya. Nggak perlu konfirmasi tambahan lagi gitu. Nah, tadi Adro udah siap, tinggal kita pencet tombol kontrolnya yang awalnya bentuk segitiga, kita pencet. Ini kan statusnya udah ready, kita pencet aja. Nah, strategi oke, yes. Nah, di situ strategi kita udah running. Jadi ketika saham Adro nanti turun ke 3.800 tanpa perlu kita input order lagi,
orderan kita udah otomatis bakal kebeli ya, atau saham kita udah otomatis kebeli. Nah, jadi menu ini sangat bermanfaat banget buat kita, buat Bapak Ibu investor sekalian yang mempunyai keterbatasan waktu dalam jual ataupun beli saham. Jadi Bapak Ibu dapat memanfaatkan menu auto order. Nah, ini juga sama, BRI saya coba start. Nah, kayak gini. Kalau misalkan mau withdraw bagaimana? Mau amen bagaimana? Gampang aja. Tinggal kita stop dulu atau kita pause, habis itu kita ubah harganya. Kita klik terus kita ubah harganya. Sekarang kita pengen ubah ke harga 3.900 karena udah kita edit aja. Habis itu kita klik save lagi. Dan tinggal kita nyalakan lagi. Oke, yes. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk penggunaan menu auto order buy ataupun auto order sell, dan juga tadi beberapa paparan materi mengenai cara menggunakan aplikasi MOS dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada supaya trading kita, investasi kita bisa menjadi maksimal tanpa harus mengorbankan waktu kita dengan menggunakan menu auto order dan sell tadi. Itu mungkin ada ingin yang ditanyakan sebagai penutup diskusi kita atau sharing kita pada kesempatan kali ini. Dipersilahkan. Di kolom chat juga udah ada banyak banget yang bertanya ya. Oke, nanti buat Bapak Ibu yang mungkin dengan penjelasan saya terlalu cepat, nah nanti bisa ditonton ulang karena filenya ini atau Zoom ini udah saya record ya. Jadi nanti bisa ditonton ulang kalau misalkan belum paham, bisa ditonton berulang-ulang dia supaya paham, dan kalau misalkan masih belum paham juga Bapak Ibu bisa langsung mungkin chat saya bagaimana sih cara menggunakan fitur auto order dan sebagainya. Kalau misalkan pengen curhat-curhat atau pengen konsultatif portofolio juga bisa. Nomor saya juga yang aktif tuh yang selalu aktif di grup, Bapak Ibu juga langsung aja bisa chat saya secara pribadi maupun diskusi di grup forum dari Pak Faisal Ahmad. Oke, terima kasih Mas Siap. Terima kasih kembali. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri aja meeting kita atau sharing kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya ada kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di benak Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa di next sharing season selanjutnya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu diberikan keuntungan dalam berinvestasi di saham. Oke, kita jumpa di sharing selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.